Pemirsa, di sisi lain, mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi melalui kuasa hukumnya akan melaporkan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea atas tuduhan pencemaran nama baik. Hal ini terkait dengan pernyataan Hotman yang menyebut salah satu DPO pelaku pembunuhan Vina merupakan kerabat dari Sunjaya. Hai teman-teman semua, ini ada yang lagi viral ya, yang mana kasus Vina Cirebon itu berbuntut panjang. Hotman Paris, pengacara kondang, dilaporkan ke Bareskrim oleh mantan Bupati Cirebon yang katanya pencemaran nama baik. Padahal kalau kata para netizen, Hotman Paris itu tidak menyebutkan inisial, hanya menyebutkan mantan bupati atau pejabat yang terpengaruh. Yuk, seperti apa komentar-komentar para netizen? Langsung saja menuju ke videonya. Let's go! Ya, termakan masakannya Batman. Kena deh, kenyang gak tuh? Ya, pancingan berhasil. Termakan masakannya Batman. Padahal pengacara kondang tersebut tidak menyebutkan nama, bahkan inisial pun tidak. Tidak mention jabatannya tahun berapa atau periode berapa. Namun ternyata ada yang kebakaran jenggot. Mungkin tidak hanya kebakaran jenggot, kebakaran ketek kayaknya. Ya, jangan-jangan bulu jembutnya juga terbakar. Panik gak tuh? Panik gak? Masa gak panik? Kok berasa? Kok berasa? Kalau nggak berasa ngapain bereaksi, kawan? Kasus hukum yang besar aja bisa gue bongkar. Dari mulai yang berhubungan dengan korupsi, apalagi kasus hukum. Dari mulai kasus Subang, kasus Cyanida, bahkan kasus Sambo aja bisa gue bongkar. Apalagi kasus raja-raja kecil dalam peristiwa tersebut. Kecil, kawan. Ya, kasus yang aku sebutkan tadi saja memberikan penawaran yang jauh lebih menggiurkan, bahkan menggemaskan. Namun sayangnya tidak menggugah selera untuk berubah haluan. Tetap aku bongkar. Ya, tetap aku bongkar. Lalu dengan peristiwa ini, terkait raja-raja kecil, penawarannya tidak menggiurkan sama sekali. Maka bersiaplah untuk aku bongkar lebih jauh. Sudah siap? Sudah siapkah kawan? Sekarang kalian paham kan yang kalian hadapi siapa? Sudah paham kan? Pasti paham lah. Kalian cek background kan? Pesuruh raja-raja kecil sudah melihat backgroundku seperti apa. Siapa yang berada di samping kiri kanan atas bawahku kan? Pintar sekali kalian mencari tahu tentang siapa aku kan? Sudah tahu sekarang? Kalian bermain halus, aku pun akan bermain lebih halus. Kalian bermain kasar, aku akan bermain jauh lebih kasar. Ya, akan jauh lebih kasar daripada apa yang kalian bayangkan, kawan. Bahkan mungkin tak terbayangkan oleh kalian raja-raja kecil. Untuk anak-anak para raja-raja kecil, bersiaplah. Sebentar lagi, kalian akan kembali muncul ke permukaan. Karena apa yang akan aku sampaikan di kemudian hari yang mungkin tidak akan lama lagi akan membuat kalian harus terpaksa muncul. Bersiaplah. Bahkan para baking soda, ya, para baking soda yang berada di antara anak-anak raja kecil, bersiaplah. Sebentar lagi, seragam dan kemewahan yang kalian miliki akan segera terlepas. Tunggu saja, ya. Tidak akan lama lagi, kawan. Tunggu saja. Dan para raja-raja kecil dengan para bulu jembutnya, tunggu. Bulu-bulu jembut kalian akan segera berserakan. Bahkan akan ditambahi dengan kasus baru yang kalian miliki, yang selama ini kalian tutupi. Akan aku bongkar pula, kawan. Tunggu saja. Sekarang tahu kan kalian bermain dengan siapa, raja-raja kecil? Kalian bermain dengan orang yang salah, kawan. Kalian bermain dengan orang yang salah. Serius. Kenapa? Merasa panik, terganggu, tidak nyaman dengan informasi yang aku sampaikan? Akurasinya 99% akurat, bukan? Karena itu kan, raja-raja kecil mengutus seseorang
untuk meneror, mengancam, dan lain sebagainya, kalian bermain dengan orang yang salah, kawan. Kalian bermain dengan orang yang salah. Ancaman yang kalian lakukan, penawaran yang kalian lakukan, tidak ada artinya buat gua, kawan. Tidak ada artinya. Mari kita mainkan saja permainan yang kalian mulai. Kita lihat siapakah yang memenangkan permainan itu, kawan. Ya, kita lihat saja. Kalian bermain-main dengan orang yang salah, kawan. Maka aku ingatkan, kawan, kalian hanya raja kecil di kota kecil, kawan. Kalian bukan siapa-siapa. Kalian mungkin sudah paham saya siapa. Maka kita lihat permainan siapa yang bisa dimainkan. Permainan kalian kah? Atau kalian yang aku permainkan? Kita lihat saja, kawan. Ancaman kalian, penawaran kalian, itu makanan sehari-hariku, kawan. Ya, makanan sehari-hariku. Jadi rasanya, ya, persiapkanlah bulu-bulu kalian. Bulu jenggot kalian, bulu ketiak kalian, bahkan bulu jembut kalian. Jangan sampai berserakan, kawan. Oke? Panik ya? Takut ya? Terancam ya? Belum seberapa, kawan. Ini baru 5%. Tenang. Jangan sampai masuk IGD karena tekanan darah tinggi Anda terganggu, bahkan jantung Anda copot. Sabar, tarik nafas, jangan sampai asma. Oke? Pemirsa, di sisi lain, mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi melalui kuasa hukum. Nah lo kena jebakan Batman. Padahal Pak Hotman Paris di sini nggak menyebutkan merek, nggak menyebutkan nama, hanya menyebutkan mantan Bupati Cirebon. Sedangkan mantan Bupati Cirebon itu kan banyak, tapi ada yang merasa terpanggil satu. Menurut para netizen, si pelapor ini kebakaran jenggot ya. Karena apa? Karena Hotman Paris tidak menyebutkan inisial dan tidak menyebutkan bupati yang mana dan masa periodenya kapan. Itu si Hotman Paris kalau menurut para netizen ini tidak menyebutkan sama sekali, hanya menyebutkan pejabat yang terpengaruh atau bupati ya, mantan bupati, tidak menyebutkan mantan bupati yang mana. Dan menurut netizen, mantan bupati itu kan banyak gitu ya. Yuk lanjut lagi ya ke komentar para netizen ya. Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi melalui kuasa hukumnya akan melaporkan pengacara kondang Hotman Paris. Perasaan Bang Hotman cuma menyebutkan mantan bupati, tidak menyebutkan mantan bupati mana gitu ya. Wah, ini kayaknya udah masuk jebakan Bang Hotman ini. Lebih seru lagi ini kayaknya ya. Mudah-mudahan ada cepat-cepat ada titik terang lah untuk kasus Vina ini. Izin mohon komen. Yang saya dengar Bapak Hotman Paris tidak mengatakan nama, cuman mengatakan mantan bupati. Mantan bupati, tidak mengatakan nama. Pokoknya udah kena jebakan Batman. Salam sehat. Selamat malam, izin States. Ini sudah beranjak pagi ya. Lewat di beranda saya tentang ex Bupati Cirebon yang melaporkan pengacara kondang Hotman Paris. Padahal kalau yang sedang kita lihat, kita telah kembali, tidak ada Bapak Hotman Paris mengatakan inisial atau apapun yang berhubungan dengan jabatan bupati tersebut. Tahunnya semuanya nggak ada yang dikatakan. Ini namanya dia kena jebakan Batman. Jebakannya Bang Hotman Paris. Karena apa? Bupati itu banyak. Mantan bupati itu banyak, bukan hanya satu orang. Kenapa? Justru beliau yang hardang banget dan terkesan terburu-buru untuk melaporkan pengacara kondang Hotman Paris kepada polisi dengan alasan tuduhan pencemaran nama baik. Padahal tidak ada di situ menyebutkan nama,
tahun, inisial pun tidak ada. Ya. Sudah waktunya memang seperti yang video saya sebelumnya saya buat tentang kasus 2016, ya kan, yang sedang viral dan dinaikkan di bioskop. Sudah waktunya mendapatkan keadilan. Sebentar lagi 3 orang pelaku utama yang menurut saya tidak pernah dijadikan DPO atau tidak pernah dijadikan TSK, ya. Makanya mereka bisa bebas berkeliaran sampai 8 tahun dan tak tersentuh oleh hukum. Dan sekarang waktunya media sosial termasuk TikTok, para netizen yang luar biasa bisa membantu mereka mendapatkan hukuman yang harus mereka dapatkan. 8 tahun seharusnya itu waktu yang sangat lama, sedangkan untuk yang kasus-kasus lain aja kita sering lihat kan di Indonesia tidak butuh waktu sampai bertahun-tahun bila kronologi dan semuanya sudah jelas. Apalagi 8 orang yang ditangkap waktu itu, dari pengakuan yang menyebutkan 3 orang, salah satunya 3 orang itu tiba-tiba mereka melakukan seperti klarifikasi yang kita lihat di belakangan terakhir ini, ya, bahwa katanya mereka nggak kenal lah, mereka nggak tahu. Berarti apa? Sudah paham lah, ya, pasti ada oknum-oknum yang bermain. Ini Indonesia, negara hukum, dan segala suatu perbuatan ada hukumannya. Itu cara mendidik bangsa Indonesia. Terlepas dari anak siapapun orang tuanya, jabatan apapun, mau presiden, mau apapun sekaligus, tetap harus mendapatkan hukuman. Sama seperti di negara luar, tidak memandang usia dan jabatan, hukum harus ditegakkan. Dan memang sudah waktunya kedua almarhum tenang di sana. Sebentar lagi 3 DPO, kita bilang saja begitu, ya, walaupun tidak pernah tercatat sebagai DPO, mungkin menurut kabar yang beredar, ya kan, akan mendapatkan hukumannya, entah dengan dia menyerahkan diri karena sudah capek, dihantui rasa bersalah, atau dengan para netizen yang bijaksana yang membuat mereka ditangkap dan menjalani apa yang harus mereka jalani. Saya salut sama Bapak Hotman Paris, luar biasa, sangat cerdas, sangat halus. Namun umpan Bapak Bang Hotman Paris dimakan oleh sasaran tanpa perlu capek-capek, tanpa perlu keluar otot. Jebakan Bapak tepat sasaran. Kenapa saya bilang tepat sasaran? Bupati itu kan banyak. Kenapa harus dia yang panas? Sekali lagi, kenapa harus dia yang tergopoh-gopoh? Seperti itu, ya, netizen. Kecuali kalau Bang Hotman menyebutkan jabatan, masa jabatannya, menyebutkan namanya, inisialnya, boleh. Sedangkan tidak, sama sekali tidak disebutkan. Yang kita tahu, sama sekali tidak disebutkan nama lengkap, nama inisial ataupun masa jabatannya, sama sekali tidak ada yang disebutkan. Kita doakan kasus kedua almarhum ini selesai di tahun ini, dan apa yang sudah capek lari-lari 3 orang itu, capek lari-lari akhirnya mereka hidup bebas selama 8 tahun ini, harus memang mendapat hukuman yang setimpal di tempat dimana dia harus
mereka harus mendapatkan hukuman tersebut. Kita giring sampai selesai. Ya. Terima kasih. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ikut berkomentar ya guys ya. Nah, dari berita tersebut ada mantan bupati atau ex bupati yang merasa tidak enak atas statement Bang Hotman, padahal Bang Hotman tidak menyebutkan inisial, tidak menyebutkan kapan atau tahun berapa mantan bupati itu menjabat, tapi ada yang kebakaran jenggot. Ternyata umpan yang sangat premium, yang sangat bagus, bisa kemakan itu umpan. Wah, babon, kalau di pemancingan itu dapatnya babon bagus Bang Hotman. Jadi itu ya teman-teman, video kali ini yang mana para netizen itu ikut berkomentar bahwasanya si mantan bupati yang melaporkan Hotman Paris ini kena jebatan Batman ya, karena si Hotman ini tidak menyebutkan inisial dan langsung beraksi. Kalau tidak berasa, kenapa beraksi bro? Ada yang bilang seperti itu ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.